Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bukan alam ilusi. Meskipun ini adalah kata-kata Jasmine, Yunche masih menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Saya sangat yakin itu tidak mungkin dunia nyata. Itu hanya dunia ilusi. Jasmine dengan samar berkata, meskipun saya tidak yakin mengapa Anda begitu yakin bahwa itu adalah dunia ilusi, saya bahkan lebih yakin bahwa itu adalah dunia nyata. Juga, dalam memutuskan apakah suatu dunia itu nyata atau tidak, aku jauh lebih berkualitas daripada kamu. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu juga benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menentukan apakah itu alam ilusi atau bukan. Dia tentu saja tidak mampu menentukan apakah itu alam ilusi atau bukan, bahkan di alam ujian Phoenix dan ujian Dewa Naga, selain sangat berbahaya, dia merasa bahwa alam itu tidak ada bedanya dengan dunia nyata. Jika dia tidak memasukinya selama persidangan, namun memasukinya dalam keadaan yang berbeda, dia bahkan tidak akan percaya bahwa itu adalah alam ilusi. Tapi Jasmine tidak sama. Ranah tempat dia berada adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh Yunche. Pemahamannya tentang hukum unsur dan pemahaman serta pemahamannya tentang hukum tata ruang adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin dicapai oleh Yunche. Ketika mereka memasuki alam rahasia cekungan surga, Jasmine dapat segera mengetahui waktu di mana alam rahasia berada dan fakta bahwa ini adalah sesuatu yang tidak diciptakan oleh orang-orang di alam ini. Akhirnya, dengan konfirmasi dari jiwa dewa jahat, dia menemukan bahwa itu memang bukan sesuatu yang diciptakan dengan kekuatan manusia, tapi sesuatu yang diciptakan oleh dewa jahat. Tempat kami berada sebelumnya yang Anda yakini sebagai benua Azure Cloud, memiliki hukum unsur, hukum alam, dan hukum ketertiban yang lengkap dan stabil. Hukum-hukum ini adalah hukum dasar yang sama sekali tidak mungkin diciptakan secara instan di alam ilusi. Juga, dari kelengkapan hukumnya, itu adalah benua yang telah ada selama beberapa miliar tahun. Benar-benar mustahil untuk menjadi alam ilusi, bahkan jika dewa sejati masih ada, masih mustahil untuk menciptakan alam ilusi yang memiliki hukum lebih stabil dan lengkap daripada benua yang telah ada selama beberapa miliar tahun. Itu benar-benar mustahil bahkan bagi dewa jahat, apalagi bagian jiwa dari dewa jahat. Bagian jiwa yang kamu ajak bicara itu sudah sangat lemah. Menggunakan kekuatan terakhirnya untuk dapat menyelesaikan teleportasi pulang pergi sudah menjadi batas mutlaknya. Sangatlah mustahil untuk menciptakan dunia ilusi. Bahkan alam roh yang paling sederhana pun mustahil. Kata-kata Jasmine seperti sambaran petir mengejutkan yang meledak di otak Yunche. Itu mengubah seluruh otaknya menjadi kekacauan total, seolah-olah itu adalah gelombang besar yang menghantam surga. Itu bukan alam ilusi. Itu adalah dunia nyata. Dunia nyata yang benar-benar ada. Itu adalah benua Azure Cloud yang sangat dia kenal. Lalu Sulinger, dan waktu. Tidak, mustahil. Linger jelas sudah meninggal. Dia meninggal dalam pelukan saya dan saya secara pribadi menguburkannya. Bagaimana mungkin itu adalah dirinya yang sebenarnya, dan juga waktunya. Jika mereka benar-benar berada di benua Azure Cloud, seharusnya bukan saat itu. Masih ada lagi, suara Jasmine berlanjut pada saat ini, tidak hanya itu Azure Cloud. Benua yang ada sebenarnya, jaraknya dari benua langit yang mendalam tidak terlalu jauh, karena hukum unsur, alam, dan keteraturannya memiliki banyak kemiripan dengan benua langit yang mendalam. Itu dan benua langit yang mendalam mungkin sebenarnya berada di planet yang sama. Hanya, Jasmine berhenti sebentar. Suaranya sedikit ragu, hukum dasar benua Azure Cloud sama dengan hukum benua langit yang mendalam, namun hukum waktu yang seharusnya memiliki kemiripan paling banyak sebenarnya sedikit berbeda. Meskipun mengganggu hukum waktu pada dasarnya mustahil, untuk alam rendah seperti ini, persepsiku mustahil salah. Mungkin,
hukum temporal benua Azure Cloud telah dirusak, atau mungkin hukum temporal benua langit yang mendalam telah dirusak, atau mungkin keduanya telah dirusak. Kata-kata Jasmine telah disaring berkali-kali di dalam kepala Yunche, membuat otaknya yang awalnya tidak sabar dan tidak teratur menjadi semakin kacau. Sekarang, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya seolah-olah petir menyambar otaknya. Dia tiba-tiba teringat bahwa di alam ujian Phoenix, roh Phoenix memberitahunya sesuatu yang sangat aneh. Sepertinya gadis yang kamu panggil Linger pasti sangat penting bagimu. Dan juga karena dia, batinmu menyimpan penyesalan yang besar. Namun, Anda tidak perlu memendam penyesalan ini jauh di dalam jiwa Anda. Anda telah melewati siklus reinkarnasi karena harta karun surgawi yang mendalam dan itu telah merusak karma dunia ini. Di bawah efek kupu-kupu, waktu, dimensi, dan bidang juga akan berubah. Penyesalan dan hutang Anda mungkin belum kehilangan kesempatan untuk menebusnya. Harta karun surgawi yang mendalam. Melewati siklus reinkarnasi, efek kupu-kupu, merusak karma, mengganggu waktu. Kata-kata ini mengamuk di otak Yunche hingga akhirnya melambat. Dengan kelahiran kembali yang tak terbayangkan, dengan kata-kata Jasmine, dengan Sulinger di benua Azure Cloud dalam alam ilusi, semuanya perlahan mulai masuk akal. Melewati siklus reinkarnasi, setelah dia meninggal di benua Azure Cloud, dia terbangun dalam mayat di benua langit yang mendalam. Bukankah ini tepatnya melalui siklus reinkarnasi, karena setelah kematian seseorang, semua ingatan dan kehidupan mereka seharusnya terhapuskan, karena mereka bereinkarnasi ke kehidupan berikutnya yang benar-benar baru. Tapi untuk dirinya sendiri, dia menyimpan semua ingatannya dari reinkarnasi sebelumnya. Jika benua Azure Cloud tempat dia berada bukanlah alam ilusi, maka Sulinger yang dia temui bukanlah ilusi. Kalau begitu, bukankah tepatnya karma dan waktu yang telah berubah? Dia melewati siklus reinkarnasi adalah fakta, karena itu adalah pengalamannya yang paling asli dan aneh. Lalu, gangguan waktu benua Azure Cloud, keberadaan Linger, juga nyata. Namun, bahkan Jasmine mengatakan bahwa mengganggu waktu pada dasarnya tidak mungkin. Selain itu, dia tidak memiliki apa yang disebut harta karun surgawi yang mampu melewati siklus reinkarnasi di tubuhnya. Satu-satunya harta karun surgawi yang dia miliki adalah mutiara racun langit, dan kekuatannya terkonsentrasi pada racun, obat-obatan, pemurnian, penahanan, dan pencarian sesuatu. Mereka tidak ada hubungannya dengan reinkarnasi sama sekali. Selain mutiara racun langit, dia tidak memiliki harta karun surgawi lainnya sama sekali. Jika dia benar-benar memilikinya yang tidak dia ketahui, bagaimana mungkin Jasmine tidak merasakannya? Jasmine, Yunche menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang bertanya, di dalam harta karun surgawi yang mendalam, apakah ada sesuatu yang memungkinkan melewati siklus reinkarnasi dan merusak karma? Saya baru saja mengatakan, hukum duniawi pada dasarnya tidak mungkin untuk dirusak, tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa sangat tidak mungkin untuk merusaknya, justru karena di antara 7 harta karun surgawi yang mendalam, terdapat benda penentang surga yang dapat menyebabkan waktu mengalir. Tepatnya itulah harta karun ke-7 dari 7 harta karun surgawi yang mendalam, cermin samsara. Kekuatan cermin samsara justru mengganggu sebab akibat dan transmigrasi. Setelah kehancuran total dewa sejati, belum ada kekuatan lain yang cukup untuk merusak waktu dan dimensi. Selain cermin samsara yang mampu mengganggu waktu, ada juga harta ke-6 dari harta karun surgawi yang dapat mengganggu dimensi, jarum dunia. Kelainan hukum temporal dalam benua Azure Cloud membuatku berpikir dengan tepat tentang kemungkinan seseorang menggunakan cermin samsara. Ini adalah penemuan yang sangat menarik karena setidaknya ini menunjukkan bahwa cermin samsara pernah bermanifestasi di benua Azure Cloud. Jika orang-orang itu tahu tentang fakta ini, mungkin gelombang pembantaian yang mengerikan akan melanda pesawat ini.
Cermin samsara, cermin. Jantung Yunce tiba-tiba berdebar kencang, dan tanpa sadar dia memegang liontin yang selalu dia kenakan. Mungkinkah? Jasmine, Yunce dengan tenang berkata, jika cermin samsara benar-benar bermanifestasi, maka kamu mungkin bisa merasakan keberadaannya dengan kekuatanmu kan? Tidak, Jasmine menyangkal, di antara 7 harta karun surgawi yang mendalam, kemampuan cermin samsara adalah yang paling ditentang oleh surga, tetapi alasan mengapa ia berada di peringkat terakhir adalah karena setiap kali diaktifkan, ia harus berhibernasi selama 20 tahun. Dalam 20 tahun ini, ia tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Ini akan menjadi sama seperti kebanyakan cermin biasa. Detak jantung Yunce semakin cepat. Dia memegang liontinnya erat-erat, dalam ingatannya tentang kekaisaran angin biru, dia memakai liontin sejak muda dan tidak pernah melepasnya. Demikian pula, di benua Azure Cloud, dia selalu memakainya. Di dua benua yang berbeda, dua kehidupan yang berbeda, dia memiliki sebuah liontin yang selalu dia bawa bersamanya. Setelah membuka liontin ini, ada sebuah cermin kecil yang sangat biasa. Namun menurut Xiao Lai, alasan orang tua kandungnya dikejar dan dibunuh adalah karena benda yang dikenal sebagai harta karun surgawi. Mungkinkah itu sebenarnya salah satu dari 7 harta karun surgawi yang mendalam, cermin samsara? Jika itu benar-benar cermin samsara, itu akan menjelaskan mengapa dia pergi dari benua langit yang mendalam ke benua awan azure dan periode dari benua awan azure kembali ke benua langit yang mendalam. Ingatannya, perpindahan hidupnya, tanpa jeda apapun. Semua pertanyaan dapat memiliki penjelasan yang sesuai. Jika itu benar-benar gangguan dari cermin samsara, maka, lalu, benua awan azure yang baru saja dia datangi, Sulinger yang dia peluk secara pribadi. Kami juga nyata, kehidupannya di benua Azure Cloud, gangguan dalam reinkarnasi, gangguan dalam ruang dan waktu, semuanya nyata. Sulinger, masih di dunia ini. Masih di benua Azure Cloud tempat dia kenal dan dibesarkan. Kalau begitu, tuannya, mungkin seiring berjalannya waktu, mungkin masih hidup. Lagi pula, ketika Sulinger berusia 10 tahun, ia baru berusia 12 tahun. Saat itu, dia masih berkeliling dunia bersama tuannya. Itu Linger, itu sebenarnya Linger, dia tidak mati, dia benar-benar Linger. Fakta yang tiba-tiba itu meledakkan otak Yunce. Semua darah di tubuhnya mulai mendidih. Dia melihat kedua tangannya dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia selalu berpikir Linger yang dia lihat dan peluk erat hanyalah ilusi yang diciptakan oleh dewa jahat. Perkataan Jasmine, dipadukan dengan pengalamannya dengan suara roh Phoenix membuatnya mendengar bel pagi. Lingernya baru saja berada di depan matanya, di sisinya. Yunce menggeram dari dasar tenggorokannya, lalu dengan kuat mengulurkan tangan dan memukul kepalanya. Dia kadang-kadang marah karena gembira dan kadang-kadang mengalami gangguan saraf. Linger yang dia cintai masih hidup. Dalam kemarahan dan penyesalannya, dia memperlakukannya seperti ilusi, dan tidak membawanya kembali sama sekali. Semua reaksi aneh Yunce akhirnya mulai membuat Jasmine memahaminya. Melihat liontin yang dia pegang di tangannya, dia tiba-tiba berkata, jadi begitulah. Tidak heran kamu pergi ke benua itu dan kehilangan kendali ketika kamu melihat gadis kecil itu, tidak heran juga mengapa mutiara racun langit menyatu dengan tubuhmu. Jangan bilang, orang yang mengaktifkan kekuatan cermin samsara, adalah kamu. Aku tidak tahu. Yunce tidak membantah Jasmine, tapi dia juga tidak bisa memastikannya. Setelah sedikit ragu-ragu, dia terus terang berkata, tetapi saya sebenarnya bertransmigrasi karena saya awalnya diracun sampai mati di benua langit yang mendalam, dan di benua awan azure, saya jatuh dari tebing ketika saya berusia 27. Setelah bangun tidur, saya kembali ke benua langit yang mendalam, dan terbangun dalam kondisi di mana saya telah diracuni sampai mati, sampai sekarang. Dan Linger,
adalah orang terpentingku di benua Azure Cloud, tapi dia jelas sudah mati. Hal-hal seperti ini benar-benar terjadi padamu. Jasmine benar-benar terkejut. Dia pernah mendengar legenda tentang cermin samsara, tapi dia belum pernah melihat cermin samsara dan kekuatannya sama sekali. Jika apa yang dikatakan Yunce benar, maka itu akan sangat cocok dengan melewati siklus reinkarnasi cermin samsara dalam legenda. Hanya cermin samsara yang bisa mencapai hal ini. Lalu, dalam ingatanmu, apakah ada benda yang selalu ada di tubuhmu? Jika tebakanku benar, itu pasti liontin yang selalu kamu kenakan di lehermu. Saya ingat ketika Anda membukanya, hanya ada cermin di dalamnya. Jasmine perlahan berkata, lalu, selain mutiara racun langit, sebenarnya ada harta karun surgawi lainnya di tubuh Anda. Kecuali, dari mana kamu mendapatkan harta karun surgawi yang mendalam ini? Saya tidak tahu, hal itu selalu terjadi pada saya. Saya selalu berpikir alasan saya terus memakainya adalah karena itu adalah satu-satunya bukti untuk menemukan orang tua kandung saya. Yunce menggelengkan kepalanya, satu-satunya hal yang ingin aku ketahui sekarang adalah, karena benua Azure Cloud itu nyata, lalu di mana letaknya? Bagaimana cara saya kembali ke sana? Itu adalah Linger yang asli, saya harus menemukannya lagi. Jika aku bisa meninggalkan tubuhmu dan bergerak sesuai keinginanku, maka aku bisa menemukan di mana benua Azure Cloud berada dalam waktu 3 hari, tapi itu sama sekali mustahil bagiku saat ini. Benua Azure Cloud seharusnya tidak terlalu jauh dari benua langit yang mendalam. Ketika kekuatanku mencapai ketinggian tertentu, secara alami aku dapat melihat bagian dunia yang lebih luas. Bagimu, ini adalah satu-satunya cara untuk kembali ke benua itu. Tidak terlalu jauh. Ini berkaitan dengan tingkat kekuatan Jasmine. Jika sebenarnya tidak terlalu jauh, bagaimana mungkin tidak ada catatan tentang benua langit yang mendalam di benua awan Azure? Bahkan jika tebakan Jasmine benar, dan benua awan Azure dan benua langit yang mendalam berada di planet yang sama, maka jarak antara keduanya pasti akan sangat jauh, jarak yang bahkan lebih sulit dijangkau daripada langit. Kata-kata terakhir Jasmine juga sangat menyentuh otak Yunce yang bingung dan tiba-tiba membuatnya berpikiran jernih. Benar, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya saat ini, itu tidak ada gunanya. Setidaknya kesimpulannya Sulinger masih ada di dunia ini. Ini merupakan kejutan yang sangat menyenangkan. Untuk bertemu Linger lagi, satu-satunya cara adalah menjadi kuat. Selama dia lebih kuat hingga dia bisa menghindari langit dan bumi, maka benua Azure Cloud akan muncul di hadapannya, dan dia bisa menemukan Linger lagi. Suasana hati Yunce menjadi sangat tenang. Dia menghirup udara dan tiba-tiba bertanya, Jasmine, jika itu benar-benar karena campur tangan harta karun surgawi yang membuat waktu benua Azure Cloud mengalir mundur, maka di benua Azure Cloud saat ini, dapatkah mutiara racun langit yang lain muncul? Ini tidak mungkin terjadi. Jasmine samar-samar berkata, ada juga sesuatu yang salah tentangmu. Jika kekuatan cermin samsara benar-benar diaktifkan, maka pembalikan waktu hanya akan menjadi sebagian kecil darinya. Hal yang paling cocok untuk diganggu adalah karma dan reinkarnasi. Saat ini, bukan saja kamu dan mutiara racun langit tidak ada di dalamnya, mungkin saja mereka tidak pernah ada. Karma, reinkarnasi, ini adalah kata-kata ilusi dan mitos. Itu adalah hal-hal yang mustahil untuk disentuh bagaimanapun caranya. Yunce tidak pernah berpikir bahwa hal-hal yang sangat ilusif seperti itu sebenarnya bisa diganggu. Dia merentangkan telapak tangannya, melihat ke arah liontin redup itu, dan dengan tenang bertanya, jika ini benar-benar cermin samsara, lalu orang seperti apa, yang benar-benar dapat menciptakan benda seperti itu? Fakta ini tidak mungkin ditelusuri kembali. Jasmine berkata, tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa mengganggu, karma, dan
reinkarnasi, puluhan juta kali lebih sulit daripada mengganggu dimensi dan waktu. Ketika dewa sejati ada, pasti ada kekuatan yang dapat mengganggu aliran waktu, namun tidak ada satupun dewa sejati yang memiliki kemampuan untuk mengganggu karma dan reinkarnasi. Karena ini adalah hukum yang paling mendasar sejak tatanan universal, maka hukum tersebut tidak boleh diubah, jika tidak, akan terjadi kekacauan di luar kendali dan ekspektasi tatanan universal. Namun, cermin samsara sebenarnya dapat merusak hukum universal yang paling mendasar, mutiara racun langit yang menyatu dengan tubuh Anda, sepenuhnya disebabkan oleh gangguan karma. Itu membuat apa yang seharusnya tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang tahu siapa yang menciptakannya, dan kekuatan apa yang menciptakannya. Ada banyak legenda yang melibatkan cermin samsara. Dalam sejarahnya, ia jatuh ke tangan banyak orang hingga akhirnya jatuh ke suatu tempat yang tidak diketahui, namun selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengaktifkan kekuatannya. Dan untuk harta karun surgawi yang mendalam, yang bahkan lebih tak terbayangkan adalah bahwa Anda jelas merupakan manusia inferior, namun Anda memiliki dua harta karun surgawi yang mendalam. Jika bukan karena fakta bahwa saya harus bergantung pada mutiara racun langit, dan mutiara racun langit menyatu dengan tubuhmu, tanpa ragu aku akan memilih untuk membunuhmu dan merebut kedua harta karun surgawimu yang mendalam. Yunce, apa yang terjadi padamu? Suara yang sangat meragukan muncul dari udara segar dan sejuk di samping telinga Yunce. Dia mencengkeram telapak tangannya, tidak memasang kembali liontin itu di lehernya, dan menyimpannya ke dalam mutiara racun langit. Kemudian, dia tersenyum malu-malu pada Xia Qingyue, tidak ada yang salah, aku hanya merasakan penyesalan yang tiba-tiba. Setelah menelan benih air dewa jahat, Yunce merasa sangat dekat dengan elemen air saat ini, dan itu jauh melampaui Xia Qingyue. Dia tidak merasakan sedikit pun kedinginan di dunia es dan salju ini. Dia menatap ke arah Xia Qingyue dengan ekspresi aneh dan berkata, saya benar-benar ingin melihat betapa terkejutnya tuanmu dan semua orang ketika mereka mengetahui bahwa Anda memasuki alam kaisar mendalam. Tidak diragukan lagi, setelah mereka meninggalkan alam rahasia Heaven Basin, begitu kekuatan mendalam Xia Qingyue terungkap, akan terjadi keributan besar yang tak terlukiskan. Seorang anak berusia 17 tahun di alam kaisar mendalam, itu benar-benar sebuah pencapaian di tingkat 4 Great Sacred Ground. Untuk murid kelas Sacred Ground yang muncul dari Blue Wind Empire kecil, mungkin seluruh benua langit mendalam akan terguncang. Xia Qingyue menatap Yunce dalam-dalam, dan tiba-tiba berkata, terima kasih. Kenapa berterima kasih padaku? Kekuatan yang luar biasa sangat penting bagi saya, dan itu adalah sesuatu yang akan saya kejar sepanjang hidup saya. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa mencapai tinggi badan saya saat ini. Jadi, terima kasih, Xia Qingyue berkata dengan ringan sambil mengendalikan pandangannya. Saat itu, ketika dia berada di Floating Cloud City, dia tidak berdaya, sehingga dia selalu diintimidasi hingga akhirnya dia diusir dari klannya tanpa kekuatan untuk melawan pemuda lainnya. Jika bukan karena bantuannya, kerabat tercintanya akan menghadapi kesulitan. Setelah bertemu lagi, dia telah tumbuh menjadi pohon yang menembus langit. Bantuan yang dia berikan padanya saat itu 10 juta kali lebih banyak daripada yang dia berikan padanya. Kita sudah menikah. Kita tidak perlu saling berterima kasih. Yunce menyeringai dan tertawa, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, biarkan aku melihatmu tersenyum. Kita sudah saling kenal begitu lama, tapi aku belum pernah melihatmu tersenyum sebelumnya. Xia Qingyue dengan ringan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin bagiku. Sejak saya berumur 4 tahun, saya sudah lupa bagaimana cara menangis, dan bagaimana cara tersenyum. Yunce langsung tercengang. Dia melihat kebingungan suram melintas di kedua mata Xia Qingyue.
Dia berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda begitu gigih mencari kekuasaan?" Ketika dia masih muda, dia sangat ingin tahu tentang tunangannya Xia Qingyue. Ketika dia bermain bersama dengan Xia Yuanba, dia sering bertanya tentang Xia Qingyue, tapi Xia Yuanba memiliki respon yang sama setiap kali dia sedang berkultivasi. Praktis seluruh waktunya dicurahkan untuk menumbuhkan kekuatan yang mendalam. Sampai Yunce berusia 16 tahun, dia hanya melihatnya beberapa kali, dan semuanya hanya sekilas. Dia memiliki keterikatan pada kekuatan mendalam yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Xia Qingyue terdiam beberapa saat. Dia mengulurkan tangan gioknya, menangkup salju yang berterbangan dan dengan lembut menjawab, "Bukankah kamu sama denganku, kamu, mengapa kamu begitu terikat? Untuk diriku sendiri, dan untuk semua orang yang aku sayangi, agar tidak dianiaya," kata Yunce tanpa ragu sedikit pun. "Tidak dianiaya," bulu mata Xia Qingyue menutup dengan lembut saat dia menjawab dengan suara selembut salju yang berterbangan, "Aku hanya berusaha untuk menyatukan kembali keluargaku." Hati Yunce tergerak saat dia melihat Xia Qingyue dengan kaget. Dia diam-diam merenungkan arti kata-katanya sejenak lalu bertanya, "Keluarga ini, apakah termasuk saya? Jika Anda berbicara tentang sebuah keluarga, maka sebagai suami Anda, saya harus menjadi keluarga Anda yang paling intim di atas kertas." Es dan salju perlahan menumpuk di telapak tangan Xia Qingyue, dan tidak mencair dalam waktu lama. Tangan gioknya bergerak sedikit dan salju putih tersebar ke empat arah dalam angin dingin. Dia menyentuh rasa sakit yang tak terlukiskan dan suram di dalam hatinya yang diam-diam menyebar. "Saya adalah orang yang tidak layak untuk memiliki seorang suami, karena saya mungkin tidak akan pernah dapat memenuhi tanggung jawab sebagai seorang istri. Akan ada suatu hari ketika saya akan pergi dari sini untuk pergi ke tempat yang jauh, dan mungkin mustahil untuk kembali lagi." Dia menutup matanya dan dengan lembut berbicara seolah-olah dia sedang bermimpi. "Dulu, kamu biasa saja seperti pasir dan hanya membuatku sesekali khawatir tentang kamu. Sekarang, kamu mempesona seperti berlian, dan membuatku, yang ditakdirkan tidak memiliki masa depan, merasa semakin ketakutan." Suara gemuruh yang dalam dan jauh terdengar, dan sedikit getaran mulai muncul dari tanah. Dua pusaran air spasial yang berkembang pesat muncul satu persatu di samping Yunce dan Xia Qingyue. "Sepertinya kita akan kembali." Sebelum Yunce menyelesaikan kalimatnya, keduanya secara bersamaan tersedot ke dalam pusaran air spasial. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu sejak anggota 10 besar turnamen peringkat memasuki alam rahasia Heaven Basin. Beberapa puluh orang dengan cemas berdiri menunggu di ruang kosong di pegunungan belakang Heavenly Sword Villa. Inilah tepatnya anggota dari berbagai sekte yang tidak dapat memasuki alam rahasia Heaven Basin. Alam rahasia Heaven Basin adalah dunia yang sepenuhnya terisolasi, dan berita tentang apapun yang terjadi di sana tidak dapat disebarkan, jadi mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sana selama 2 hari ini. Chang Yue dan Xia Yuanba tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang paling khawatir di sana, karena Yunce tidak hanya masuk dengan luka serius yang belum sepenuhnya sembuh, kekuatannya bahkan belum pulih sepenuhnya, yang berarti bahaya dia memasuki tempat yang tidak diketahui ini luasnya meningkat secara eksponensial. Dalam 2 hari terakhir ini, Chang Yue hampir tidak bisa makan dan tidur. Dia sudah lama menunggu di tempat ini, dan dengan cemas menunggu sosok Yunce muncul. Ling Kun berdiri di tengah ruang terbuka dan diam-diam memandang ke depan. Di tengah pancaran sinar cemerlang yang dibawa oleh pusaran spasial, seseorang berpakaian putih terlempar keluar. Rambutnya acak-acakan dan pakaiannya usang, seolah-olah dia baru saja bertempur sengit. Orang pertama yang keluar, secara mengejutkan adalah Ling Yuefeng. Ling Kun membuka matanya, dan dengan samar bertanya, "Ada yang ditemukan?"
Ling Yuefeng sedikit menghela napas, dan menjawab dengan alisnya yang berkerut, kami tidak beruntung kali ini, dan menghadapi musim dingin yang keras di alam rahasia cekungan surga. Semuanya tersegel dalam es dan tertutup salju, jadi tidak ada keuntungan besar. Tapi, saya membuat penemuan yang mencengangkan, di dalam alam rahasia cekungan surga ini, secara tak terduga bersemayam binatang buas tiran yang mendalam. Oh, tatapan Ling Kun melintas, binatang Tyrant mendalam macam apa? Ling Yuefeng menggelengkan kepalanya, saya hanya merasakan kekuatan suaranya dan tidak berani mendekatinya. Mungkin seseorang tidak beruntung karena membuatnya marah. Ling Kun bergumam, sebenarnya ada Tyrant mendalam bis di dalam. Jika aku tahu itu, aku akan pergi bersamamu. Ingin menemukan Tyrant mendalam bis, tidaklah mudah. Meskipun alam rahasia Heaven Basin misterius, hal-hal yang dapat ditemukan di dalamnya terlalu rendah dibandingkan Ling Kun. Setelah dia masuk sekali, dia tidak tertarik masuk lagi, itulah sebabnya dia tidak masuk kali ini. Setelah Ling Yuefeng, ada banyak sinar cahaya yang berkedip-kedip. Semakin banyak orang yang diusir. Meskipun Ling Yun dan Ling Jie sama-sama mengenakan pakaian compang camping, keduanya baik-baik saja, dan juga mendapatkan beberapa temuan. Anggota dari berbagai sekte besar muncul satu demi satu. Dengan sangat cepat, semua anggota sekte Xiao hadir, dan anggota klan surga pembakaran muncul satu demi satu, namun pada akhirnya, hanya 4 yang keluar. Fan Molly muncul dengan aura pembunuh yang memenuhi langit. Saat dia muncul, dia dengan keras meraung dengan sangat marah, Mu Tianbei. Dasar kasar, keluarlah sekarang juga. Untuk benar-benar membunuh tuan muda keduaku, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Kemarahan dan teriakan Fan Molly seketika membuat anggota benteng api guntur tombak surgawi gemetar ketakutan, dan juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mu Tianbei membunuh Fan Juebi. Tidak ada yang pernah mendengar bahwa ada keluhan antara Heavenly Spear Thunderfire Fortress dan Burning Heaven Clan. Mengapa Mu Tianbei membunuh Fan Juebi, telah membunuh tuan muda kedua klan surga terbakar? Apakah Mu Tianbei sudah gila? Penatua yang hebat. Fan Juecheng segera pergi ke sisi Fan Molly, menariknya ke samping, dan membisikkan sesuatu dengan gigi terkatup.